السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, kita lanjutkan kajian kita tentang kumpulan hadis-hadis qudsi, di mana di sini masih erat kaitannya pembahasan berikut ini dengan hal-hal yang menyangkut iman kepada hari akhir, tepatnya di padang mahsyar nantinya. Sebuah hadis qudsi yang cukup panjang. Di sini kembali datangnya riwayat dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala unasun ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Suatu ketika Rasulullah berkumpul bersama para sahabatnya. Kemudian di antara beberapa sahabat itu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita nantinya pada hari kiamat akan melihat Rabb kita, yaitu Allah Azza wa Jalla?" Faqala hal tubarruna fi syams laysa dunaha sahab. Rasulullah pun kembali bertanya, apakah kalian ketika melihat matahari di saat langit tidak berawan atau tidak mendung, kalian berdesak-desakan sehingga yang satu menutupi yang lainnya? Para sahabat menjawab, qalu la Rasulullah. Tidak, tentu ya Rasulullah, kita melihat ya dengan lega. Kembali Rasulullah bertanya, hal tubarruna fil qamari lailatal badri laysa dunahu sahab. Atau sebaliknya, ketika bulan purnama, apakah kalian juga dalam melihat bulan purnama di saat langit itu cerah juga berdesak-desakan sehingga saling menutupi bagi yang ingin melihat bulan purnama? Para sahabat kembali menjawab, la ya Rasulullah, tentu tidak wahai Rasulullah. Di sini fa innakum tarawnahu yaumal qiyamah kadzalik. Kemudian baru Rasulullah menekankan dengan jawaban yang tegas, sungguh kalian nantinya akan melihat Rabb kalian seperti itu. Di sini terdapat penetapan takrir, penetapan tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana juga firman Allah pada surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu wajah orang-orang mukmin itu bersinar
dan kepada Rabb mereka dapat melihatnya. Yajma'ullahu an-nasa fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Kemudian nantinya pada hari kiamat Rasulullah melanjutkan keterangan beliau, nantinya pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan manusia, ya, sehingga kemudian menyuruh mereka, barang siapa menyembah sesuatu di dunia selain diriku, maksudnya berbuat syirik kepadaku, maka hendaklah dia mengikuti apa yang dia sembah. Fayattabi'u man kana ya'budu asy-syamsa ay asy-syamsu wa yattabi' man kana ya'budu al-qamara ay al-qamaru wa yattabi'u man kana ya'budu at-tawaghit ay at-tawaghit. Maka pada saat itu orang manusia yang menyembah matahari akan mengikuti matahari. Si penyembah bulan juga akan mengikuti bulan. Dan mereka yang menyembah atau beribadah kepada taghut, mereka akan membuntutinya pula. Wa tabqa hadhil ummah, dan tersisalah umat ini. Maksudnya beliau adalah umatku. Kemudian apa yang terjadi? Fiha munafiquha. Penyakitnya pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada orang-orang munafik. Apa yang dialami oleh orang-orang munafik? Fayatihimullahu fi ghairi surati allati ya'rifun. Kemudian Allah mendatangi mereka dengan sifat, dengan tampilan yang tidak mereka kenal. Maksudnya sifat-sifat Allah yang dikenal oleh umat Muhammad melalui keterangan Allah dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Sifat-sifat tersebut tidak dikenalkan oleh Allah, tidak ditampakkan. Namun Al-Qadhi Iyad menerangkan dalam menafsirkan hadis ini bahwasanya Allah menyuruh malaikatnya, mengutus malaikatnya untuk mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ujian kepada orang-orang munafik. Kenalkah mereka kepada Allah? Kemudian apa yang terjadi? Fayaqulu ana rabbukum fayaquluna na'udzu billahi minka hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbana fa idza atana rabbuna 'arafnahu. Kemudian setelah itu malaikat tadi yang diutus untuk mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, akulah Rabb kalian. Tapi ternyata orang-orang munafik itu tahu. Mereka berkata, kami berlindung kepada Allah darimu. Kami akan tetap menunggu Rabb kami sehingga dia mendatangi kami di sini. Ketika dia mendatangi kami, kami pasti akan mengenalnya. Kemudian Allah pun datang dengan sifat yang dikenali oleh mereka, dan Allah berkata, akulah Rabb kalian. Fayaquluna anta rabbuna fayattabi'una. Kemudian mereka pun berkata, engkau adalah Rabb kami, dan mereka pun mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Wa yutrab jisru jahannam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akunu awwala man yujiz. Kemudian setelah itu dibentangkanlah jembatan di atas neraka Jahannam. Maka Rasulullah bersabda, akulah orang pertama yang mampu melewati jembatan tersebut. Wa du'aur rusul yauma idzin Allahumma sallim sallim. Dan doa seluruh para rasul pada saat itu berkata, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Wa bihi kalalib mislu syauqis sa'dan. Ama ra'aitum syauqas sa'dan? Qalu bala ya Rasulullah. Qala fa innaha mislu syauqis sa'dan.
ghaira annaha la ya'lamu qadra 'izamiha illa Allah fatakhtafu an-nasa bi'a'malihim. Kemudian Rasulullah mengabarkan di antara jembatan tersebut ada yang namanya pengait yang seperti seperti pohon sa'dan. Pohon sa'dan ini adalah pohon yang berduri. Jadi pengait yang sedikit bengkok itu untuk menjatuhkan ke neraka jahanam mereka yang berhak untuk memasukinya. Seperti itulah gambaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tentang besar ukurannya pengait tersebut hanya Allah yang tahu. Kemudian pengait tersebut menjatuhkan dari manusia mereka yang berhak untuk memasuki neraka. Faminhumul mubiq bi'amalih wa minhumul mukhardal thumma yanju. Di antara manusia itu ada amalannya yang membuatnya binasa. Maksudnya amalannya tertolak. Maksudnya mereka yang juga kafir itu langsung dikait oleh alat pengait ini sehingga terjatuh ke jahanam. Di antara manusia ada pula yang terkait, akan tetapi kemudian dengan rahmat Allah dia terlepaskan kembali sehingga dia selamat menyeberang jembatan tersebut. Hatta idza faragha Allahu minal qada baina ibadihi wa arada an yukhrija minan nari man arada an yukhrij mimman kana yashhadu an la ilaha illallah amara al malaikata an yukhrijuhum. Hingga kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala selesai memutuskan perkara seluruh hambanya dan Allah ingin mengeluarkan dari neraka itu hamba yang Allah kehendaki, maka setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari mereka yang bersyahadat. Sekali lagi yang bersyahadat, yang menyaksikan bahwa tidak ada ilah selain Allah. Maka Allah pun menyuruh para malaikatnya untuk mengeluarkan mereka. Faya'rifunahum bi'alamati atharis sujud. Disinilah keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian para malaikat itu langsung mengenali orang-orang yang sudah berubah wujudnya. Dari apa? Dari bekas sujudnya. Karena bekas sujud hamba tadi dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diharamkan bagi api neraka untuk melahapnya. Makanya malaikat langsung mengenali mereka ketika mengangkis jenis manusia tersebut dari neraka. Fayukhrijunahum qadim tuhishu. Kemudian mereka pun dikeluarkan dalam keadaan gosong. Nasallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan gosong, sudah tidak berbentuk. Fayusabbu alaihim ma yuqalu lahu ma'ul haya. Kemudian setelah keadaan mereka yang sudah tak dapat dikenali lagi, maka mereka pun disirami dengan air, disebut dengan air kehidupan. Fayambutuna nabatal habbati fi hamilis sail. Kemudian jasad yang sudah berubah bentuk tadi seperti sesuatu yang gosong yang sudah tidak dikenali lagi, karena disirami oleh air kehidupan tersebut, dengan izin Allah kembali wujudnya seperti semula, tumbuh seperti semula, seperti tumbuhnya bibit pepohonan yang dibawa oleh siraman air hujan. Subhanallah, perumpamaan yang begitu jelas sekali diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'ala an-nar fayaqulu ya rabbi qad qashabani rihuha wa ahraqani dhaka'uha fasrif wajhi 'anil nar. Hingga orang yang layak diangkis itu tinggal satu orang. Tinggal satu orang, dia masih saja menghadap ke neraka dengan wajahnya,
dia pun menyeru, ya Rabb, ya Allah, sungguh bau busuk neraka ini sudah membuatku muak dan mual. Kemudian juga lahapan jilatan api neraka juga telah menghanguskanku. Maka jauhkanlah wajahku dari neraka. Fala yazalu yad'u Allah fayaqulu la'allaka in a'taituka an tas'alani ghairah fayaqulu la wa 'izzatik la as'aluka ghairah. Kemudian orang ini terus saja meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa putus asa, sampai kemudian Allah bertanya kepadanya, dan Allah Maha tahu sebenarnya akan jawabannya. Barangkali engkau nantinya ketika aku kabulkan, engkau akan meminta yang lain lagi. Maka orang tadi berkata, tidak, demi zatmu yang mulia ya Allah, aku tidak akan meminta yang lain. Maka fayasrifu wajhahu 'anil nar, thumma yaqulu ba'da dzalika ya Rabb qarribni ila babil jannah. Kemudian Allah pun mengabulkan permintaan orang tadi, dijauhkan dia dari neraka. Kemudian orang tadi langsung meminta, ya Allah, dekatkanlah aku ke pintu surga saja. Dekatkan, jangan masukkan, cukup dekatkan. Fayaqul alasta qad za'amta alla tas'alani ghairah wa ilak ibna Adam ma aghdarak. Kemudian Allah pun menimpali orang ini dan mengingatkannya, bukankah engkau baru saja mengatakan bahwa engkau tidak akan meminta setelah aku penuhi permintaanmu yang pertama? Wahai anak Adam, sungguh engkau sangat pengingkar. Fala yazalu yad'u fayaqulu la'alli in a'taituka dzalika tas'aluni ghairah fayaqulu la wa 'izzatik la as'aluka ghairah. Orang ini tetap saja berdoa dan meminta kepada Allah. Kemudian Allah kembali menanyakannya dengan pertanyaan yang kedua tadi. Kalau aku penuhi permintaanmu yang sekarang, engkau nanti bakal minta yang lain lagi. Maka orang tadi kembali bersumpah, tidak, ya Rabb, demi kemuliaanmu aku tidak akan meminta yang lain. Fayu'tillaha min uhudin wa mawathiq alla yas'alahu ghairah fayuqarribuhu ila babil jannah. Kemudian dia pun, orang tadi, mengobrol janji, mengobrol sumpah, ya Allah, bahwasanya dia tidak akan meminta setelah itu. Maka Allah pun mendekatkannya ke pintu surga. Fa idza ra'a ma fiha sakata ma sya'allahu ayyaskut. Ketika dia sudah di dekat pintu surga, dia pun terdiam, tercengang, ya tentunya, tercengang dan terperangah ketika melihat isi surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Dia tidak bisa berkata. Kita saja ketika melihat sesuatu yang takjub di dunia ini saja, kita melongo kan, meski sejenak. Apalagi dengan kenikmatan yang betul-betul mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Apalagi kenikmatan surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbetik dalam khayalan, tidak pernah didengar oleh telinga kita, oleh panca indera kita semuanya. Tentulah lebih membuat orang tadi terperangah. Summa yaqulu, sampai waktu yang Allah kehendaki, berarti lama. Juga terpikirkan oleh orang ini bahwasanya dia itu merasa malu. Apa dengan permintaan-permintaannya yang tadi? Permintaan-permintaannya yang tadi sudah dikabulkan oleh Allah. Kenapa dia tidak langsung minta masukkan surga? Jadi dia juga di samping terkesan atau takjub dengan apa yang dia lihat dalam surga dan isinya, dia juga dihinggapi perasaan malu, meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian orang ini memberanikan diri, "Tsumma yaqulu rabbi adkhilnil jannah." Akhirnya ketika tidak tertahankan, tidak mampu mengendalikan perasaannya, orang ini pun berkata, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga." Tsumma yaqulu, "Ay Allah, awalaysa qad za'amta alla tas'alani ghairah wa ilaka ya ibna Adam ma aghdarak."
Kemudian Allah kembali mengingatkan orang ini, bukankah engkau tadi telah juga bersumpah mengobrol janji kepadaku bahwasanya engkau tidak akan meminta lagi. Sungguh engkau sangat pengingkar janji wahai anak Adam. Fayaqulu ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqik. Fala yazalu yad'u hatta yadhhak ay Allah Ta'ala fa idza dhahika minhu adina lahu bid-dukhul fiha. Kemudian orang tadi kembali memelas, meminta kepada Allah, ya Rabb, jangan engkau jadikan aku hambamu yang paling celaka, yang paling merugi. Aku melihat isinya surga dan isinya yang membuatku tergiur. Jangan engkau matikan, jangan engkau hukum aku dengan apa? Dengan khayalan aku menikmati surga. Dan dia pun terus merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala dibuatnya tertawa. Dan dengan sifat ini tentunya sifat tertawa Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Makanya kemudian orang ini, ya, ketika Allah tertawa berarti dalil akan keridhaan Allah terhadap hamba tadi. Maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّ حَتَّى تَنْقَطِعَ bihil amani fayaqul lahu hadza laka wa mithluhu ma'ahu. Kemudian setelah masuk surga pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ini, berkhayallah kamu pingin apa? Dia pun mengungkapkan berkhayal, kemudian meminta kepada Allah. Kembali Allah memerintahkannya, dia pun berkhayal dan memerintahkannya dan meminta kepada Allah. Allah pun memberikan apa yang dia pinta, hingga kemudian habislah rasa ingin berkhayal sesuatu pada orang tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala di saat itu menyatakan, ambillah itu semua untukmu dan aku lipat gandakan lagi. Ini menunjukkan kemahadermawanan Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa dzalika ar-rajul akhiru ahli al-jannah dukhulan. Dan orang tadi, kisah orang tadi, kata Abu Hurairah, adalah manusia terakhir yang akan masuk surga. Subhanallah, manusia yang terakhir masuk surga saja sedemikian nikmat yang Allah berikan padanya. Bagaimana dengan mereka yang masuk surga tanpa hisab? Bagaimana dengan mereka yang masuk surga di awal-awal rombongan? Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hambanya yang beruntung, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapat prioritas dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Kemudian di sini قال وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة رضي الله عنهما لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قول هذا لك ومثله معه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله. Saat menceritakan hadis ini, Abu Hurairah ditemani oleh Abu Sa'id al-Khudri, sahabat pula. Kemudian Abu Sa'id ini terdiam mendengarkan penuturan Abu Hurairah sampai kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan kejadian tadi, yaitu firman Allah kepada orang tadi, dan untukmu aku lipat gandakan lebih dari itu. Maka Abu Sa'id berkata, yang aku hafal dari hadis Rasulullah bukan aku lipat gandakan, akan tetapi aku lipat gandakan sampai 10 kali dari apa yang telah aku berikan. Ini menunjukkan
sekali lagi kemahadermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hambanya, baik dengan dilipat gandakan apa yang diterima oleh orang tadi ataupun sampai 10 kali lipatnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.